Acara selanjutnya, sambutan Ketua Badan Pembina Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Fahmi Muqaddas MHum. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Muhammad Bushro Muqaddas MHum. Yang kami hormati Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA. Yang kami hormati Pimpinan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Begitu juga kami hormati para hadirin dari seluruh amal usaha Muhammadiyah di seluruh Indonesia, serta anak-anakku, thalabah pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah yang kami cintai dan kami sayangi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir dan bertatap muka secara tidak langsung di acara ini melalui media Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan yang lebih untuk menghadapi rutinitas sehari-hari dalam masa pandemi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini, baik wabah Al-Wuhan, terutama juga wabah Al-Wahnu, supaya kita bisa kembali bersilaturahmi secara langsung dan menjalani kehidupan secara normal. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat manusia yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya memberikan ucapan tahniah selamat kepada semua thalabah yang telah sampai pada titik ini. Perjuangan dalam menyelami samudra ilmu di kawah Condro Dimuko yang cukup mewah, mepet kawah, yaitu Kampus Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah selesai
dengan dituntaskannya gelar sarjana kalian di UAD dan UMY, masa pendidikan kalian akan selesai dan dianggap alumni kalau sudah menyelesaikan masa pengabdian wajib 3 tahun yang sebentar lagi akan kalian laksanakan. Sebagai Kopassusnya Muhammadiyah, menjadi hal yang sangat fundamental adalah bahwa kalian harus mempunyai kesanggupan dan tekad kuat untuk menyelesaikan pengabdian selama 3 tahun. Hanya ada kata sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Perlu kami sampaikan bahwa permintaan pengabdian dari amal usaha Muhammadiyah dari daerah-daerah seluruh Indonesia pada tahun 2020 ini sebanyak 79 thalabah, 46 putra dan 33 putri. Alhamdulillah PUTM baru bisa memenuhi 49 thalabah, putra dan putri. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan tahniah kepada alumni pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah yang sudah mencapai gelar doktor. Yang pertama Dr. Taufikur Rahman, yang kedua Dr. Rahman Syah, yang ketiga Dr. Tohari bin Misra. Mudah-mudahan prestasi setelah menjadi doktor tidak membuat lemah yang bersangkutan untuk melanjutkan tugas-tugasnya sebagai Kopassus Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan memberikan pencerahan pada lingkungannya. Saya berharap kalian menjadi ulama Tarjih Muhammadiyah yang betul-betul mewarisi perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak hanya berilmu, tetapi juga peka terhadap lingkungan sekitarnya. Faham apa yang dibutuhkan oleh mad'u atau masyarakat. Mempunyai landasan ideologis dan pendekatan filosofis dalam setiap gerak langkah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekedar gerudak-geruduk, uyang-uyung, mengikuti isu-isu yang ada tanpa mendalaminya terlebih dahulu. Harus mempunyai prinsip yang kuat, sehingga bisa memberi manfaat kepada sekitar, juga dapat mencerahkan umat di daerah-daerah. Ingatlah, al-ilmu qablal qawli wal amali. Kamu harus berilmu dulu sebelum kamu berkata dan beramal. Begitulah sejatinya kadar Muhammadiyah, mempunyai semangat pantang menyerah untuk memberi, mengajarkan dan menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan selama masa pendidikan. Ingatlah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Demi untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kalian harus mewujudkan beberapa hal berikut yang mencerminkan sosok ulama. Yang pertama, menguasai Al-Quran, Sunnah, dan ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, menguasai kitab kuning dan kitab putih. Yang ketiga, memiliki tingkat kesolehan yang tinggi. Yang keempat,
diangkat oleh umatnya. Yang kelima, punya semangat dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, berkarakter sebagai seorang ulama, seorang zu'ama, seorang mujahid, bahkan juga mubalik. Di medan pengabdian, kalian tidak boleh hanya menjadi pelengkap saja. Tidak boleh hanya sekadar sebagai maf'ul bih, tapi harus menjadi fa'il, harus menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal persyarikatan untuk melanjutkan tongkat estafet dakwah pencerahan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu, karena kalian adalah calon ulama, yaitu pewaris para nabi, maka bukan dinar atau dirham, rupiah, apalagi dolar yang akan kalian warisi, tetapi kalian semua harus memiliki keluasan ilmu. Ingatlah, ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian sebagai ulama harus menjadi tauladan umat, harus menjaga kemurnian Islam, harus menjadi pilar kehidupan dunia dan akhirat, harus mampu menjadi pemandu atau mursyid umat ke jalan Allah. Kemudian harus mampu menjaga umat dari berbagai penyakit dan krisis, baik krisis kolbu, krisis akhlak, moral, budi pekerti, begitu juga krisis-krisis dalam bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir, Anda harus menjadi perajut dan pemersatu umat. Perlu kalian ingat bahwa medan pengabdian bukanlah tempat yang mudah dan juga bukan penuh kesenangan dan sendau gurau. Banyak tantangan, jalan terjal yang akan kalian hadapi. Oleh karena itu, Anda harus menyadari berbagai hal. Yang pertama, yang bersifat internal. Anda akan menghadapi satu, kebodohan. Yang kedua, penyakit-penyakit tahayul bid'ah dan khurafat. Yang ketiga, Anda akan menghadapi sebagian umat kita, bahkan sebagian umat Islam masih memiliki kejumutan dalam berpikir. Yang keempat, masih terjadinya perpecahan di kalangan umat kita. Dan yang terakhir, Anda harus waspada terhadap ancaman komunisme, aliran-aliran sesat yang lain. Kemudian juga perlu kami ingatkan, dari aspek eksternal, munculnya faham westernisasi, modernisasi, globalisasi, liberalisme, pluralisme, sekularisme, rasionalisme, materialisme, dan faham-faham sesat yang lain. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kalian mampu untuk berusaha melawan semua tantangan itu. Dengan semua bekal dan pengalaman yang ada, saatnya Anda melesat sebagai anak panah yang dilepas dari busur Muhammadiyah. Maka kami harapkan Anda tidak usah ragu, tidak usah
siut nyali Anda. Menjadi kader Muhammadiyah itu berat. Oleh karena itu, ingatlah pesan almarhum Jenderal Sudirman. Kalau Anda ragu menjadi kader Muhammadiyah, lebih baik pulang kembali ke rumahmu masing-masing. Sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatir rasyidin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Muhammad Busyra Muqaddas SH MHum, yang hadir di studio ini di sebelah kanan saya. Oh, kalau nggak kelihatan ya. Beliau pakai kopiah dan kacamata. Saya lupa tadi bawa kopiahnya. Di tengah jalan baru ingat. Yang saya hormati Ketua Badan Pembina Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Fahmi Muqaddas MHum. Yang saya hormati Mudir atau Direktur Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Dahwan Mohroji MSI, beserta seluruh jajaran pimpinan PUTM, Wakil Mudir, dan staf-staf pimpinan yang lain. Yang saya hormati pimpinan AUM yang hadir dalam acara ini beserta para tolabah, tolibat. Saya lihat di layar jumlah semua partisipan 85 orang dan masih 7 waiting, sedang menunggu untuk diizinkan masuk. Tadi juga saya lihat ada Pak Margono dari ujung timur yang jauh, dari Papua. Selamat siang ya Pak Margono yang jauh. Sekarang di sana hampir jam 12, kurang 20 menit. Kita di Indonesia Barat masih jam 10 kurang 20 menit. Menurut jam yang saya lihat di hadapan saya. Para peserta acara pelepasan tolabah dan tolibat PUTM yang akan melakukan pengabdian di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan
bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah menyambut usaha-usaha pendidikan ulama tarjih yang dipimpin oleh Pak Dahwan untuk menjalankan tugasnya yang salah satu di antaranya pada hari ini adalah melakukan pelepasan penerjunan para tolabah untuk melakukan pengabdian di sejumlah wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa saya dari Majelis Tarjih ingin menyampaikan apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu selalu berawal dari pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta berasas akidah Islam. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus kita pahami adalah bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam. Jadi bukan gerakan sekuler, tapi gerakan keagamaan yang seluruh kegiatan usahanya adalah dalam rangka mencapai tujuan agama Islam itu sendiri, yaitu li'i'la'i kalimatillah yang dalam bahasa Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, gerakan itu oleh Muhammadiyah dalam Anggaran Dasar pasal 4 itu tadi diistilahkan sebagai dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gerakan Islam Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat luas sekali, yaitu segala upaya, segala usaha di berbagai bidang aspek kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana diinterpretasi oleh Muhammadiyah. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tadi di Muhammadiyah sudah dipilah-pilah, ada bidang-bidangnya. Ada bidang pengkajian agama Islam. Ada bidang penyiaran agama Islam. Ada bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Ada bidang pelayanan sosial. Ada bidang advokasi hukum dan HAM. Nah, ini yang hadir bersama kita, ada komandannya ini, Pak Busro Muqaddas. Nah, itu bidang advokasi dan HAM. Kami dari Majelis Tarjih itu bidangnya adalah pengkajian agama Islam. Nah, pengkajian agama Islam ini dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai keahlian di bidang itu, dan karena keahlian itu tidak tercipta dengan sendirinya, harus juga diusahakan, maka salah satu termasuk kegiatan pengkajian itu adalah menyiapkan tenaga-tenaga untuk mengkaji itu sendiri. Dan itulah yang kita laksanakan dengan melalui pendidikan ulama tarjih. Jadi tugas pokok Majelis Tarjih itu ada dua. Jadi satu, melakukan pengkajian itu sendiri untuk memberi tuntunan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah. Nah, termasuk di dalam pengkajian itu adalah mengeluarkan sejumlah fatwa. Selama COVID ini Majelis Tarjih telah mengeluarkan sejumlah fatwa. Ada fatwa tentang pelaksanaan ibadah termasuk sholat Jumat, itu karena tidak boleh ramai-ramai. Ini di masjid harus jaga jarak, itu dikeluarkan fatwa. Lah bagaimana itu fatwanya? Jaga jarak, padahal sop itu harus dirapatkan. Nah, jadi Majelis Tarjih itu peras otak ini bagaimana cara menjelaskannya. Sholat Jumat juga kalau ramai-ramai di masjid, apalagi ruang tertutup, itu sumber dari penyebaran COVID-19.
Nah, sekarang bagaimana cara sholat Jumatnya? Ya, dulu Majelis Tarjih berfatwa sholat Jumat dilaksanakan di rumah masing-masing karena ada alasan darurat. Wong hujan saja diserukan shollu fi buyutikum. Itu hujan. Kalau hujan tuh nggak ada apa-apanya. Nah, ini COVID, bahayanya tidak tampak, menyerang. Lalu oleh karena itu Majelis Tarjih membuat fatwa seperti itu dan masih berlaku hingga sekarang. Ini juga para tolabah harus mencermatinya karena pengabdian di masa COVID ini sangat harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dibuatkan untuk Muhammadiyah oleh MCCC dan secara umum juga oleh pemerintah sesuai dengan tempat masing-masing. Jadi itu tugas Majelis Tarjih, melakukan pengkajian agama Islam untuk menjadi tuntunan bagi masyarakat. Orientasinya adalah tajdid. Jadi pengkajian itu tajdid. Jadi tidak sekedar mengulang kaul-kaul ulama di masa lampau, tapi kita melihat relevansi dan tantangan kita di masa sekarang. Itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua melakukan pembinaan ulama tarjih itu sendiri. Jadi pembinaan kader majelis, kader tarjih Muhammadiyah, kader ulama Muhammadiyah. Nah, ini juga tugas majelis tarjih. Nah, yang diwujudkan dalam kehadiran lembaga pendidikan ulama tarjih. Ini berada di bawah majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Sesungguhnya PUTM ini langsung berada di bawah pimpinan pusat. Tetapi pimpinan pusat mendelegasikan kewenangan itu kepada majelis tarjih untuk melakukan penyelenggaranya. Majelis Tarjih membentuk badan pembina harian yang bertanggung jawab langsung untuk melaksanakan pendidikan ulama tarjih tersebut. Jadi inilah di antara tugas-tugas dari Majelis Tarjih. Jadi apa yang dikerjakan pada hari ini adalah juga bagian dari pelaksanaan tugas Majelis Tarjih melalui pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Para partisipan yang berbahagia sekalian, tadi Bapak pimpinan pembina harian PUTM sudah menyampaikan definisi ulama dalam Muhammadiyah itu ada 7 ciri yang disebutkan tadi. Saya menyebutkan yang pokok-pokok saja, bahwa ciri ulama itu sesuai dengan kata ulama itu sendiri. Orang yang berilmu. Nah, jadi itu ulama. Jadi enggak ada ulama yang tidak berilmu. Kalau tidak berilmu itu bukan namanya ulama. Ya. Juhala, orang yang tidak punya ilmu. Nah, ilmunya ilmu apa? Ilmu yang pertama tentu saja ilmu yang terkait dengan tugas, yaitu ilmu agama Islam di berbagai aspeknya. Dan itu tidak cukup, harus ada ilmu lainnya, yaitu ya sesuai dengan minat masing-masing. Bisa ilmu sosial, bisa ilmu hukum, bisa ilmu ekonomi, bisa ilmu apa saja. Itu juga sangat penting, karena ilmu-ilmu tersebut akan memberikan wawasan ketika dia sebagai seorang ulama akan memberikan penafsiran terhadap ajaran Islam itu di dalam berbagai konteks yang dihadapinya. Nah, jadi oleh karena itu para tolabah ini harus senantiasa meningkatkan ilmu walaupun sudah sampai di lapangan. Itu harus terus membaca. Tidak ada alasan untuk tidak membaca. Membaca itu mudah. Sekarang sudah banyak fasilitas. Ada Mbah Google ya itu. Kalau mau cari kitab itu, Pak, saya nggak dapat kitabnya. Itu diketawakan oleh orang sedunia. Itu bagaimana kata dunia ini. Jadi apapun dapat dicari di situ. Jadi sudah tidak ada alasan lagi. Jadi dimanapun kita berada, kita harus terus membaca itu. Jadi itu ciri yang pertama itu. Lalu ciri yang kedua adalah tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Fahmi, itu memiliki
tingkat kesalehan tertentu. Tidak ada ukurannya kesalehan tuh, yang ukur Tuhan. Kita nggak bisa ngukur. Tiap hari ke masjid, tapi belum tentu soleh itu. Jangan-jangan ada yang dicari di masjid itu ya. Mau cari suara umpamanya ini menjelang pil-pil ya, pilkada, pilpres dan sebagainya. Rajin-rajin datang ke masjid. Ya enggak soleh juga itu. Jadi enggak ada ukurannya. Ukurannya itu Tuhan. Yang penting kita ikhlas, berjuang dan memperjuangkannya. Itu bedanya ulama dan sarjana. Jadi kalau sarjana itu ya mungkin sibuk di laboratorium sehingga sholatnya singkat-singkat aja. Kadang zikirnya juga enggak sempat. Karena harus kerja di laboratorium siang malam itu melakukan ini. Tapi ulama itu bedanya. Sehingga dari kesolehan itu diharapkan ada kepekaan nurani. Jadi kesolehan itu diharapkan akan membuat adanya kepekaan nurani. Jadi seorang ulama itu adalah seorang yang peka secara nurani. Dari mana kepekaan nurani itu? Itu dari ilham Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui upaya terus-menerus meningkatkan kesolehan itu tadi. Nah, yang ketiga yang penting adalah keterlibatan bersama masyarakat. Ulama itu dari dan untuk serta bersama masyarakat. Itu juga bedanya dengan seorang ilmuwan. Orang ilmuwan tuh nggak kena masyarakat karena hidupnya di laboratorium siang malam. Kadang-kadang istrinya juga terlupakan itu. Nah, itu ilmuwan itu begitu. Tapi kalau ulama tidak, dia dari, untuk, dan bersama masyarakat. Ini di antara 3 ciri yang pokok dari ulama itu. Itu tidak bisa dididik. Kata almarhum Profesor Dr. Haji Mukti Ali, tokoh Muhammadiyah dan mantan Menteri Agama, itu dia mengatakan ulama itu tidak diciptakan, tapi dia hadir. Maksudnya ulama itu tidak bisa dididik. Dia akan jadi dengan sendirinya. Tapi proses pendidikan itu penting. Proses pendidikan itu merupakan saringan. Siapa yang masuk di situ digodok, nanti keluar. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi politikus, ada yang jadi pebisnis, dan sebagainya. Nah, jadi itu ulama itu demikian. Jadi kata Profesor Mukti Ali, dia hadir, artinya ya dia tercipta dengan sendirinya, bukan diciptakan. Tapi proses pendidikan itu penting. Ulama tidak akan tercipta tanpa melalui lorong pendidikan itu. Nah, PUTM ini adalah salah satu lorong pendidikan. Nanti dari situ akan keluar siapa yang benar-benar ulama, siapa yang tidak, itu tadi. Tapi kita mengharapkan semuanya tentu jadi ulama sesuai dengan tingkat masing-masing. Nah, saya ingin menyampaikan satu pesan yang penting ini kepada para tolabah yang akan mengabdi. Jangan lupa bikin catatan harian dalam hidupmu selama mengabdi. Dan kalau perlu ya selama hidup. Itu sangat penting. Itu dokumen historis yang tidak ada nilainya. Tidak ada nilai artinya maksud saya tidak ternilai. Kita ini kurang mencatat perkembangan masyarakat kita. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu dari abad ke abad, berpuluh-puluh jilid dia merekam orang. Ibnu Asakir itu menulis tarikh Dimashq, sejarah kota Damaskus. Itu 80 jilid. Isinya daftar riwayat orang-orang yang dia pandang sebagai tokoh di situ, baik ulama maupun tokoh lainnya. Itu 80 jilid. Mana ada orang ngarang sejarah riwayat hidup orang itu beserta peristiwa yang dia alami, 80 jilid itu tidak ada. Kemudian Samsuddin Az-Zahabi, ulama hadis yang terkenal itu mengarang Tarikhul Islam yang isinya juga mencatat berbagai peristiwa, bukan sejarah ya. Kalau sejarah itu kan dari periode ke periode, ini catatan tentang biografi orang. Itu 50 jilid.
Kemudian khusus ulama hadis, itu ada kitab Tahzibul Kamal yang ditulis oleh Syekh Al-Mizzi, itu isinya jumlahnya 40 jilid. Itu semua ulama hadis itu tercatat di situ. Ahli hadis yang dianggap pendusta, yang benar, yang jujur, yang terpercaya, yang ahli, yang suka bohong-bohongan, ada semua di situ. Itu dari abad ke abad. Perdana Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Az-Zirikli, dia asal Syria, tapi menjadi Menteri Luar Negeri di Arab Saudi, itu mengarang biografi tokoh orang Arab itu sejak zaman pra-Islam, zaman jahiliyah, sampai saat dia menulis itu. Itu ada belasan jilid itu, saya lupa persisnya, belasan jilid. Semua orang ada di situ. Nah, Majelis Tarjih niru-niru kemarin itu menulis tokoh ulama tarjih. Gitu. Nah, 400 halaman. Gitu. Tapi kepanjangan masing-masing itu kepanjangan. Gitu. Ya, jadi itu penting. Jadi termasuk kepada aum-aum di seluruh wilayah, terutama aum yang bergerak di bidang pendidikan, tokoh-tokoh di masing-masing tempat tersebut hendaknya dicatat riwayat hidupnya dengan rapi. Kalau dia masih hidup, langsung wawancara dengan dia sehingga tidak kehilangan jejak dan kemudian direkam dan diterbitkan. Itu penting itu. Tidak ada bangsa di dunia ini yang buat seperti itu kecuali orang Arab dan orang India. Orang India itu pun karena pengaruh agama Islam. Jadi tokoh-tokoh ulama India itu dicatat ketika Islam masih menjadi agama yang dominan di India sebelum abad ke-19. Nah itulah jadi kepada para tolabah, catat. Mulai hari ini dicatat, hari ini pelepasan. Siapa yang memberi kata sambutan, apa yang disambutkan, apa yang ditausiahkan. Besok diantar ke lokasi, siapa yang menyambut di lokasi, apa kegiatan pertama yang dilakukan itu. Bagaimana kondisi masyarakat ketika itu. Tiap hari itu harus dicatat itu. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah itu penting itu. Sejarah orang-orang Nazi di Jerman itu terungkap karena catatan seorang anak gadis perempuan itu yang mencatat di dalam pelariannya, segala pengalamannya, dari situlah terbongkar itu bagaimana sejarah Nazi di Jerman itu. Jadi ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi catatan harian itu. Dan terakhir, jangan lupakan protokol kesehatan. Jadi ikuti protokol kesehatan sedemikian rupa, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu ya, jangan sekedar dihafalkan, benar-benar dipraktekkan. Nanti kalau di PDM-nya atau di aumnya belum baik atau dianggap enteng, saya ini pengawas semua bank, saya datang ke situ. Nggak ada yang pakai masker. Maskernya ada di lehernya, tapi nggak ditutupkan ke mulutnya. Ya percuma aja itu. Nah, jadi jangan dianggap enteng. Sekarang kita belum mencapai puncak. Eskalasi persebarannya semakin hari ternyata semakin tinggi. Dan oleh karena itu kita harus berhati-hati, terutama kepada tolabah yang akan diterjunkan. Harus hati-hati dan jangan lupakan protokol kesehatan itu. Jadi demikianlah sekedar sambutan yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengharapkan juga kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan tausiahnya. Dan kepada para tolabah saya ucapkan selamat bertugas dan mengabdi selama 3 tahun. Mudah-mudahan sukses dan diberi kekuatan dan kesehatan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.